Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya secara daring. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Baru, kitab Filemon, yang merupakan surat Paulus kepada Filemon, pasal 1 ayat 8 sampai 16. Kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16. Biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu membawa syukur hati kami atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi petunjuk dan kekuatan kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sukacita yang membebaskan. Paulus bersukacita atas Filemon. Ia mengungkapkan sukacitanya dalam setiap doanya. Sukacitanya diungkapkan juga di dalam surat yang ditulisnya kepada Filemon. Dalam suratnya kepada Filemon ini, Paulus juga menyampaikan permohonan khususnya agar dia dapat menerima kembali Onesimus, budaknya yang melarikan diri dan mencuri uang darinya. Paulus meminta kepada Filemon agar menerima Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Terkesan permohonan Paulus ini berlebihan dan tidak pada tempatnya. Mana mungkin budak yang telah melarikan diri, bahkan juga mencuri uang tuannya, dapat diterima kembali. Apalagi diterima bukan sebagai budak, melainkan saudara yang kekasih. Bagi kebanyakan kita akan mengatakan permohonan Paulus ini berlebihan.
Namun demikian, mari kita lihat dan perhatikan dengan cermat mengapa Paulus mengajukan permohonan ini. Pertama, Filemon bukanlah orang yang munafik, lain di bibir, lain di hati. Hal ini nampak pada kesediaannya untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat persekutuan jemaat. Kedua, Filemon tidak mengadukan pelarian Onesimus ke pihak yang berwenang atau mengejarnya. Ketiga, dan hal itu yang menjadi dasar permohonan Paulus, karena Filemon sungguh-sungguh mengalami sukacita besar oleh kehadiran Kristus dalam diri dan kehidupannya. Dalam Tuhan Yesus Kristus ada sukacita yang membebaskan. Sukacita dari Tuhan Yesus itu membebaskan kita dari amarah, sakit hati, dendam, dan kebencian. Karena sukacita Kristus memulihkan dan membarui hidup kita. Kiranya kita semua bersukacita dalam Kristus dan bersedia dipakai sebagai alatnya untuk membawa sukacita sejati bagi sesama. Demikianlah renungan malam ini, Minggu Advent ketiga, Senin 14 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi petunjuk dan penentu arah hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar mampu membawa sukacita sejati dari Engkau bagi sesama kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat tidur. Kami mohon Engkau menjaga dan menyertai kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat dan segar untuk beraktivitas kembali. Ampunkan salah dan dosa kami, serta sempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.